promosi acara dulu ya. Stand up komedi Cinere Vision, maaf saya Wibu, menampilkan Rifki, Wibu Miskin, Jogi, Wibu Gendut, Kiki, Wibu Garis Keras, Abdul, Wibu Wota, Yosefi, Wibu Cosplayer, Oci, Wibu Jelek. Maaf saya Wibu, 28 Mei 2023 di Panggaduan Square. Tanpa masalah. Kembali lagi di podcast Wibu. Ya, bahas masalah tanpa masalah. Sangat apa nih dia diem aja. Iya doang. Iya doang. Apalagi? Jadi di sini kita mau membahas sesuatu ya. Sebelum itu kita homimba dulu. Homimba, boleh. Ada kita dibagi jadi dua tim pro dan tim kontra. Nah, untuk apa tuh? Jadi yang kalah duluan, yang menang duluan bisa pilih dia mau tim pro atau kontra. Boleh. Oke, kita homimba ya, dulu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, menang. Tim apa? Oke, gua pro. Boleh, bisa. Boleh pilih. Kami tim apa coba? Ya lu apa lu? Udah lu tinggal pilih, lu sebut aja udah. Oke. Saya netral. Saya netral. Mana kenapa jadi posisi duduknya itu? Kayaknya berubah gue. Iya. Ya udah beda netral ya udah. Sesuai. Nih, Jo kontra. Lu kan kontra. Kontra. Seksi. Sekarang kita mau bahas. Aduh, gila. Bahas Dexter. Susah sih anjir, soalnya gimana ya? Dia bermasalah sih. Gimana kalau berapa Dia tuh? tuh kata gue sih dia itu cosplaynya terlalu mendalami. Jadi kata orang itu dia cosplay ini kan apa namanya manusia yang tahan api gitu loh. Soalnya dia lagi ada kebakaran. Nah 17 orang yang niru dia tuh terlalu mendalami. Dulu sama dulu ya. Iya. Gue rasa sih itu sih mendalami karakter banget gitu. Kalau gua ngerasa sebenarnya dia nggak masalah sih kalau misalnya cosplay, cuman maksud gua nggak usah sebrutal itulah sampai ke media sosial gitu. Gua tahu ada dia tuh pengalamannya apa istilahnya ya, background mentalnya itu karena di bekas itu di ejek-ejek temennya. Gua tahu jadinya itu mungkin bekas atau gimana, ditambah lagi dia punya penyakit kayak gitu. Cuman maksud gua masih ada etika, masih ada norma dan etika di atas dari karakteristik gitu loh, ngerti nggak lo? Maksud gue kayak gitu. Nah, kalau lu apa nih sebagai netral apa nih? Jangan diem lo. Nggak netral juga, gue nggak netral. Yaudah, menurut gue dari segi laki-laki ya. Menurut lu ya, dari situ salah nggak? Kalau gue sebagai pro gue salah. Salah. Ya, kita menganggap semua masalah ini salah. Udah Kan? pasti dong. Salah kan. Tapi ya, sebagai laki-laki, misalkan kita di posisi dia ya, di posisi dia. Bayangin selama 20 tahun kita nahan sange kita. Kan ada situs bokep ya, bener nggak? Iya. Terus nyerang orang dengan nyuruh adiknya kayak gitu. Karena Malah nambah kasus. gini. Ya oke lah dia micat ditolak. Iya. Kita Dia masih dulu tahu. ya. Iya. Tapi kan sekarang menurut gua di zaman modern sekarang itu ada selain situs web juga ada alat mainan untuk seks, bener nggak? Ya, seks tos dipakainya untuk sendiri, gimana caranya? Seks tos kan lebih banyak ke cewek. Gak mungkin vibrator dimasukin ke lubang itu. Ada kan boneka Jepang gitu. Ada boneka Jepang. Gue tahu seks doll ya. Ada lagi sekarang tuh terbaru tuh bentuknya kayak tabung. Oh iya tahu gue. Kalau yang mahal bisa getar loh. Jadi lu bayangin boneka Jepang dimasukin. Iya, gue tahu. Boneka Jepang dimasukin Dexter ya. Boneka Jepang maksudnya. Wah gila. Bonekanya Pas udah enggak. bangsat. Boneka ini jadi boneka Sassuolo. Kebakaran. Langsung berontak jadi boneka Kukutsu. Gerakin dari jauh gitu kan. Anjing.
Anjing nggak ngerus otaknya, jadi maksudnya pas dimasukin bekas-bekas kulitnya nempel gitu di dalam-dalamnya gitu. Digesek jadi api. Udah kayak kebakaran. Ini kebakar. Pantes dia nggak bisa beli barunya. Anjing baik anjing. Ya kita sebagai laki-laki gitu kan. Kita memendam itu kan masa kalau lihat terus tiap hari gitu. Sebagai laki kita nyari calon pasangan kan. Mungkin dia ketemu si Y gitu, si Yuki A ikan lagi ya. Yang lain, sikat aja. Dia kan masih A kan. Mungkin awal-awal mungkin dia lihat A itu friendly ke gua gitu. Gak masalin si gua gitu. Gua mau coba tapi cara dia salah gitu. Terlalu sange duluan. Harusnya kan dia pakai kostum Deadpool gitu. Jadi kalau cewek buka di sini doang. Nggak gitu. Gua sebagai pro gua mengakui dia salah. Kita semua sepakat salah. Tapi gua ada yang gua sesalin sih sebagai Dexter. Gua ngerasa enggak, gua ngerasa gini. Gua emang kontra gitu, tapi gua ngerasa kasihan karena dia tuh katanya selain gak boleh makan di KFC, ya kan? Jadi kira ayam crispy juga lah. Tapi dia tuh penggosok ya. Tapi yang lebih lucu lagi, dia tuh datang ke gym bayar, Pak. Tapi itu kok ada orang pengen hidup sehat nggak boleh? Coba Bayangin kayak orang bayar pengen sehat, pengen kulitnya mulus, dia nggak boleh. jadi sosial aja gitu di gitu. Jadi dia sebagai laki-laki gitu ya kan. Sebagai kasihan lah, cuman emang caranya salah, ya kan? Lagi juga produk Scarlett nangis kalau dia pakai. Produk sekarang gue takutnya nempelnya bukan masuk ke dalam kulit, nempelnya ke dalam bekas-bekas kulitnya itu. Ya, masuk ke pori-pori yang putih tulang ya. Oh iya. Duh, susah banget aja. Susah. Udah satu-satunya cara kalau kata gua kalau dia punya duit banyak mending operasi plastik kali ya, kayak Michael Jackson gitu. Betul. Kalau si Michael Jackson itu dia juga ada suntik silikon. Dia tuh suntik bukan saya tahu. Suntik silikonnya itu sampai bermiliaran. Masih Makanya jadi putih. dia kan putih dong. Yang mending dia jadi manusia silver. Dia kan putih. Iya, Habis dia dicat warna kulit. Jangan gitu. Manusia kita tuh menjadi Jangan gitu juga. Enggak, tapi kalau misalnya contohnya si Dexter nih, kalau kayak gitu dia harus bermiliaran, enggak? Karena modal gede. ya modal gede karena gini, yang kalau menurut berita ya, kalau seingat gue kalau nggak salah si Michael Jackson itu Michael Jackson, itu dia itu suntik silikon sampai putih itu kalau nggak salah 12 sampai 30 miliar. Gokil. Lo bayangin 12 sampai 30 miliar, si Dexter mending beli kulit baru. Kulit sintetis. Dexter tuh gua rasa dia kayak orang Cimaru ganti kulit aja. Ya kan beda. Kulit makin banyak. Kulit makin banyak. Tapi teman-teman Dexter ini gua rasa dia lagi nyari tubuh inang baru. Mungkin dia pinjar. Iya. Ya gitu. Memperbaiki DNA. Memperbaiki DNA. Kayak dewasa gitu. Terus gue kayak di sosial di gituin kan. Terus kayak nyari pacar susah gitu. Gua nonton ya di podcast ya. Dia tuh kayak coba perhatian, cuman kayak orang lain merasa risih gitu. Dia coba perhatian orang risih kayak. Dia tiba-tiba kantor bawa makanan baik lihatnya. Cuman kalau nggak tiba-tiba juga gitu. Tapi masalah gini, niat baik dia itu ketika namanya orang kan lihat dari covernya dulu kan. Ketika dia bawa makanan enak katakanlah pizza atau apa gitu. Ketika ngeliat wajahnya, anjir lah ini mah santet gitu. Lu kira boneka voodoo anjir. Anjir kayak udah dibaca-bacain gitu, udah sujud dulu. Enggak, tapi kalau menurut gua, kalau di feeling gua ya, kalau gua merasa dia itu bersalah. Cuma kalau misalnya di satu sisi kayak gua pernah ngasih coklat ke cewek. Ya contohnya tapi gua chat dulu dia. Gua ngechat dulu dia dan sebenarnya pun gua juga sebenarnya stalking ceweknya juga. Cuma dalam tanda kutip gua nggak mau nyampe kayak si Dexter gitu sampai sebrutal itu. Dia kan kalau di podcast Om Deddy dia bilang dia sampai buat beberapa akun fake. Iya, itu ngeri banget anjir. Lu bayangin, lu buat akun fake itu sama kayak menambah memori HP lu, tau nggak? Lu tau nggak sih rasanya kayak ngebuat itu? Lagi juga dia bikin akun fake nih, terus ada orang ngajak ketemuan gitu kan. Katakanlah dia pakai akun fake yang bagus gitu. Pas ketemu anjir kayak begini. Terus dia ngerasa anjir gua kayak kesurupan kayak gitu, kayak kedatangan jin gitu. Iya, gimana ya, susah juga. Susah. Menurut gua emang Dexter salah, cuman lu pada posisi kayak anak kayak orang tuanya nggak ada deh, nggak dididik kan, kayak kecil dibully gitu. Dia udah baru mulai menemukan kayak sekitar dia tuh yang menerima dia gitu. Dia
di Jepangan sama di stand up walaupun cuma sebentar gitu. Ya gue rasa di Jepangan juga dia karena cosplaynya mungkin totalitas kayak nggak perlu make up atau apa kan, ada tuh yang kayak zombie gitu kan. Terus di samping itu dia pernah jadi Deadpool. Orang kalau ngeliat film Deadpool bakal relate gitu kalau dia dulu tuh awalnya kebakar. Tahu ya. Dan menurut gua kok si orang untuk cosplay kayak si Dexter tuh susah, tau gak kenapa? Kenapa? Kayak kalau misalnya contohnya jadi kayak Dexter mau bikin cosplay kayak gitu kan harus didandan dirinya seluruh badannya. Dexter tidak perlu. Iya, apa itu mereka? Apa itu nyewa makeup? Di grup-grup sana masih Dexter ada itu nyewa. kalau naik KRL itu dikira kereta hantu. Dia penunggu. Iya, gua naik, masa gua naik KRL arah Kampung Bandan dah, bukan MRT zombie. Masa gua bayar 5.000 bukan 35.000 kalau Kereta ada zombie. itu yang mana zombie? Iya, mana zombie. Kereta hantu Manggarai kalau ada Dexter jadinya Kereta Dexter. Lagi kalau misalnya Dexter ketemu hantu beneran gitu kan, hantunya langsung cium tangan gitu. Ampun, Su. Enggak, Cerita lu lebih sedih dari gua. sesama klan harus saling gitu membantu. Tapi menurut gua nih Jok, yang menurut gua sebagai orang awam yang nggak ngerti maksudnya masalahnya sedetail apa, bila gua mending minta maaf menurut gua karena Dia belum sudah speak up dia. dia belum speak up, udah fisiknya jelek, mohon maaf fisiknya jelek, tapi attitude-nya nol gitu, jadi nggak ketolong. Sama minim literasi sih. Nah itu dia, saran gue sih minta maaf. Terus kalau emang nggak diterima di cosplayer ya ikut-ikut apa lagi. Kayak tahu nggak kayak rakyat Indonesia tuh nih ya. Sekarang nih 1 tahun kemudian lupa. Nah bener, menurut gue Dexter mending lu bertapa dulu. Ya kan, nah gimana caranya orang lupa sama lu gitu. Pertama itu. Terus kedua kalau lu muncul lagi attitude lu rubah gitu. Kalau misalnya kayak gue nih dulu pernah image jelek gara-gara gue viral kan waktu itu. Dan gue sekarang memperbaiki diri dengan main ke komunitas-komunitas dengan attitude baik gitu. Gue kayak ya gue kayak misalkan ketemu orang baru gue salaman, terus gue nonton acara sampai habis kayak gitu. Dan gue nggak pernah ngeliatin orang. Itu di komunitas stand up. Jadilah diri sendiri. Kecuali udah kenal terus attitude-nya jelek, gue kata-katain mah. Atau kalau mau sebenarnya Dexter jangan itu, gak usah masuk ke komunitas stand up. Dia masuk komunitas pencinta ular. Ular kan bisa ganti kulit. Mungkin bisa. Tahu ya kan dia dapet apa namanya ilmu ular putih kan, Dia ular putih. makin putih aja. Bukannya makin dewasa malah bisa jago tuh masa jadi Malah siluman. Oh iya, lalu jadi siluman. Iya, malah jadi siluman. Ini sih kau saya. Kata gue malah sakti kan kebanget ya. Kita membahas siluman, kata gue anjir masih ada aja. Iya benar-benar. Ada dia bermutasi gitu. Oh, Perasaan udah dibahasnya semua gitu. Dexter berkembang membelah diri. Waduh. Ya ngomong kita ini ada di Ciputat, Dexter ada di Pondok Aren, deket aja sih. Deket masalah. Bisa kita semuanya Bisa kita kesemuanya. Iya. Intinya untuk Dexter ditunggu itikat baiknya. Kok jadi anda yang turun dengan intimat Dexter? Kok jadi anda? Bukan pada anda. Jujur ya guys, jujur Dexter itu pernah satu grup sama kita bertiga. Masalahnya kan Dexter kenal kita juga nih. Benar dia ada kita. Takutnya gitu kan. Buat temannya Dexter ya enggak bukan. Takutnya ada yang begitu. Ya kita klarifikasi dulu, kita emang pernah temenan sama Dexter sebelum kasus. Belum kasus ya. Iya, setelah Sampai sekarang masih temenan nggak? Udah lah. Hah? Gue masih enggak ya? Lalu tanya lah. Orang dia udah nggak muncul di event cosplay itu udah lama, terus nggak gabung stand up juga sih. Iya, dia cuma baru 1-2 open mic stand up. 1 kali mas. Satu kali ya? Satu kali aja kan? Di kita waktu itu udah kelar, dia udah nggak muncul lagi. Dia lebih banyak itu kayaknya kumpul sama Bang Muslim. Kayaknya dan Muslim juga gue rasa kayaknya udah menerima angkutan. Iya udah kayak semenjak Dexter buat masalah kayaknya udah Udah fokus bebek kayaknya. fokus bebek juga sih. Tapi kita belum tahu sih kan masih ada special show-nya kan. Gini loh. Kita aja manusia normal, kalau kita salah dihujat. Ganteng kalau salah ada pembelaan. Dia udah salah. Nah, Tanda penting gitu lah. ini masalah respect ya. Good looking perlu karena ketika kita jelek itu respect turun. Iya. Udah jelek respect turun, Jelek. makin turun ya kan. Itu udah nggak tolong tuh. Tapi kalau misalkan jelek nih segini kan, itu bagus naik dikit lah. Ganteng ya. Ganteng ya, titik bagus. Oh, Bebas terjadi. bebas.
Ya, Konoha penjara. Oh iya dia pakai baju Naruto ya. Burukai. Aman. Penjara Konoha ya. Itu pasti bebas kalau ganteng. Ya sejak dari dulu. Lagi lu kan berpakaian rapi, ya kan itu juga privilege. Nah, itu juga privilege. Kayak orang nyales kan pakaiannya rapi kan. Itu biar di respect. Tapi kayak nggak sih kayak kalau ganteng misalkan kalau ganteng dengan cewek gitu ya. Dengan cewek. Apa sih toto-totonya gitu ya. Iya, lu kebayang gak sih gue pernah nyales dagang pembalut. Iya, kocak bener. Dan gue dituntut untuk pakaian rapi kan. Waktu itu gue nyoba sales. Terus targetnya adalah orang-orang yang kecimpung di dunia kecantikan kayak apotik, terus salon kayak gitu. Gue datang ke salon pakaian rapi. Si ceweknya bilang, "Mas, ini bisa sekalian pasangin nggak?" Itu gara-gara udah pakaian rapi, gimana kalau gue ganteng ya? Iya. Lu pakaian rapi masih waduh gak mau Langsung pasang dong. Iya, gue gak mau gue gak mau nyebut. Kayak sering kita ganteng. Kita kenal cewek di event gitu. Iya. Set kita ganteng atau kita peluk gitu. Ih apaan sih gitu. Coba kalau jelek. Pelecehan gitu. Langsung Tolong gue dilecehin. didramain nanti. Iya. Soalnya gue pernah lihat ada cosplayer cantik, inisialnya Y gitu. Dia bilang ada cowok jelek minta izin gitu, kata gue ini orang kenapa gitu ya, Mbak, boleh sambil rangkul nggak, kata si cowoknya. Terus si cosplayer bilang, oh maaf nggak bisa, ini nggak jadi foto. Iya. Emang pengen rangkul doang kan. Iya, tapi menurut gue kalau misalnya cowoknya ganteng nggak minta izin pun boleh gitu. Jangan lupa peluk aja mas, peluk. Bahkan ada cewek waktu itu gue sama Rifki nih, kan cewek nulis free hug gitu. Gue pikir bakal free hug bener kan. Gak taunya ada pacarnya free hug bertiga ya. Goblok, kata gue itu bukan free hug, itu teletabis. Tapi kalau misalnya memang privilege itu memang nyata bukti. Jadi ini pengalaman pribadi gue ya. Iya. Gue dulu waktu masih SMP gue badan gue nggak kayak gini gemuk. Tapi gue itu hampir sispek lah. Karena gue juga anak basket. Berisi, mantap lah. Nah jadi makanya dulu tuh gue tuh waktu zaman gue SMK gue tuh jadi sering jadi bahan itu bukan bulian, malah justru gue malah itu kalau misalnya dia kan kelas gue tuh melewati kelas-kelas yang lain teman gue. Jadi kalau misalnya gue lewat kalian tuh ada bukan jadi standarisasi. Enggak jadi benar disaut-sautin jogi perempuan. Bahkan tuh gue bukan gitu. Oh iya. Gue tak maksud lu. Udah sumpah, tapi memang benar nyautin gue semuanya perempuan. Malah sampai kayak ceritanya mau kayak mau ada yang mau comblangin gue, ada sumpah ini gue nggak bohong, ada. Cuman gue mau kasih tau namanya, karena juga udah lupa juga gue namanya. Nah jadi yang paling jadi ujung-ujungnya ada dua cewek yang paling dekat sama gue dulu. Tapi sekarang gue udah gak ada kontaknya sih, karena gue lupa gue save. Cuman memang benar, kalau misalnya ganteng privilege itu ada buktinya. Tapi kalau misalnya lu nggak apa-apa jelek tapi attitude lu bagus. Nah kalau misalnya lu attitude lu jelek, terus habis itu lu buat masalah, langsung turun. Ya berarti ada dua privilege. Kesimpulannya adalah selain ganteng, attitude juga. Jadi dua ini penting di teman-teman. Attitude bagus, good looking itu bakal ketolong. Walaupun lu ada titik lemahnya. Tapi kalau di gua kurang. Sebenarnya kalau lu attitude lu bagus, kalau lu mau kelihatan lebih oke, lu coba menguasain itu skill itu juga bisa bantu. Contohnya lu jelek tapi lu contohnya jago drumming atau apa, lu ngeband atau gimana, atau lu juga bisa kayak kita juga basic dari stand up, kita menghibur. Dan justru malah kalau kita jadi stand up ini kita tuh jadi kayak banyak teman. Itu fakta. Tapi banyak cowok sih. Kita memang banyak cowok, tapi kita juga ada banyak cowok. Kalau lucu malah banyak musuh anjir. Iya, kalau nggak lucu malah banyak musuh. Menuhin kapasitas. Iya, tapi faktanya memang kalau dari kita ya, kalau kita bertiga, kita tuh jadi kayak banyak teman. Gua kadang kalau ke komunitas itu ada teman cewek juga yang nyapa jogi gitu segala macam. Karena gua kalau di komunitas tuh suka dipanggil bang gitu. Gua ngerasa apa gua senior ya gitu. Cuman abis itu dia ngelanjutin, bang, abang siapa ya? Gue pikir gue terkenal aja. Kayak kita nggak terlalu terkenal itu, cuman kalau dari kita saran buat cowok lebih baik kalau lu ganteng privilege, tapi lu juga jaga attitude. Sebenarnya edit nomor satu. Iya, itu sebenarnya attitude dan nomor nomor satu. Attitude nomor satu. Literasi nomor dua. Looking ya mendukung lah. Iya. Kalau lu attitude lu jelek, ketolong dikit sama ganteng gitu. Kayak gak apa-apa lu nakal tapi ganteng gitu.
jatuhnya bad boy aja. Nah, bad boy. Gue pernah lihat tadi. Bad boy, playboy gitu. Ya, ada yang bawaannya tuh Scoopy. Tapi dia yang naik ganteng terus dibilang anjir gue pengen deh naik Scoopy. Giliran gue naik Scoopy anjir amit-amit motor kayak gitu. Dilihat badut ulang tahun. Ternyata privilege-nya tuh ya tergantung orangnya gitu. Lu mau naik apapun, mau naik Vespa juga kalau ganteng mah ya keren bro. Kadang pasti bisa bilang gak mana cewek yang care sama lu sama cewek care emang orang ganteng kan beda sifat kadang. Pas orang ganteng sifatnya begitu, pas kita beda lagi gitu. Gue pernah waktu itu gue kan pengen ketemu nih alasan mulu. Jadi dia sekali pengen minta ketemu langsung didatengin sama ceweknya. Gue juga pernah. Jadi waktu itu gue deketin cewek karena gue belum cerita tentang kemiskinan gue ya kan. Oh iya tahu. Jadi si cewek tahu ya gue sukses gitu. Seorang pernikahan pasti sukses. Tapi menurut gue kan enggak kan. Gue curhat ke dia kalau gue tuh terlilit pinjol bla bla bla. Besok kayak ganti pacar lagi. Rencana saham kan? Hah? Rencana saham kan? Ya betul. Pokoknya sebut saja itulah. Kita tahu kayaknya guys. Cukup kita bertiga yang tahu itu. Pokoknya gue deketin cewek kalau enggak ngebongkar identitas gue secara pribadi, kayaknya bakal banyak yang suka sama gue gitu karena image gue tuh kayak terkenal kayak gitu. Padahal enggak bro. Jadi orang terkenal tuh enggak selalu kaya gitu. Ya emang ada yang terkenal kaya, ada juga yang terkenal. Emang udah pernah terkenal bang? Menurut gue sih gue nggak terkenal amat tapi kayak Di kalangan stand up belum main dikit. Kalau di kalangan stand up terkenal dari stand up Facebook. kalau di Facebook gue terkenal. Stand up Facebook biar dulu ada namanya stand up Facebook lomba. Terkenal Sama stand up komedi WhatsApp dulu. Iya dulu ada. Gua anggotanya masih. dulu ada stand up comedy WhatsApp. Itu pertama kali gue join, gue langsung jadi admin aja. Gara-gara dianggap senior kan. Akhirnya gue coba naikin WhatsApp ke dunia nyata gitu. Seorang aja stand up WhatsApp gimana stand up apa open mic ya gue bilang. Open mic-nya tuh kita ngetik materi di WhatsApp. Terus nanti penontonnya VN hahaha. Gue ada sorry gue. Kocak. Gue pernah ketemu cewek di MRT dulu. Kita sama-sama ke Blok M. Terus Dia nanya duluan. Oh. Tapi udah jadi kayak pendeknya segini lah pendeknya. Lu jangan mantan. Bukan dia ini apa? Anak berperang ninja. enggak itu anak. Lu tahu enggak yang botol malaikat subuh? Oh. Iya. Gue kira atur gitu. Jadi dulu kan MRT ya. Aku cetak ceweknya. Dia umur sekitar 24-25 gitu. Cuman nggak kasih tahu. Dia nanya duluan tuh abis dari turun Beni City kan mau ke itu tuh ke Sudirman. Gak itu ke MRT Dupa Atas. Oh, Dupa Atas. Dia nanya duluan, "Kang, kemana?" Mau Blok M. "Oh, aku juga mau ke situ." Yaudah bareng, kita bareng. Akhirnya kita bareng berdua. Kita ngobrol di MRT. Dia saya kenalin stand up kan. Saya kenalin stand up. Kak, kita mulai akrab tuh. Di MRT saya mau minta nomornya. Dia ngeluarin HP. Anjing iPhone 13. Akhirnya langsung minder ya. iPhone 13 pas 9. Boleh minta IG? Enggak bisa, kita WA aja. Wih, seneng nih. Oke. Seneng nih. Nih, tulis katanya. Oke. Tulis nomor. Save. Namanya saya Rifki. Oke. Terus habis itu sampai sebenarnya saya ada acara tuh. Waktu itu ada acara. Iya. Saya nganter dia sampai depan bioskop. Dia mau nonton bioskop. Sampai depan bioskop. Gitu, jalan-jalan nih kayak pacaran aja gitu kan. Makasih kak, iya. Satu hari kemudian, ngecat lah dia ngecat lah gitu kan, nomornya di save kan nomornya. Ngecat lah. 2 hari kemudian, kok belum ngecat sih gitu. 3 hari kemudian, anjing gue ditipu kayaknya gue. Itu Enggak, tapi kan coba kalau gue ganteng, coba kalau gue ganteng. Mungkin dia udah nge-save tapi gue namain apa ya dia lupa. Mungkin kontak ada 7 juta kali ya. Enggak, mungkin juga ini biasa, mungkin juga itu udah nomor yang pakai lagi atau gimana, jadi langsung ganti nomor kan. Ah iya, Bisa kan jadi. bisa aja kan kayak Kan ini terlalu setting sih, emang saya aja yang jelek kali. emang gak penting-penting banget. Iya, kalau pengen pengen banget. banget. Tadi nanti jadi cerita tapi gue ngecat. Kalau Coba kalau ganteng jadi cerita. kalau gue dulu seenaknya gue tuh, kalau misalnya gue dulu tuh paling jauh gue kenalan sama cewek, itu cewek orang Korea asli. Ada, belum tahu kan, gue pernah kenal sama cewek Korea asli. Rasanya gimana? Enggak, jadi memang dia ngomong pakai bahasa Inggris karena dia volunteer. Dia dari kampusnya dia di Korea di Seoul sana. Oh iya. Jadi dia tuh volunteer untuk kerja
bikin apa gitu atau ekspedisi atau gimana gitu di luar negeri. Dia milihnya Jakarta karena kampusnya dia punya relasi sama kampus di Semarang. Kan dulu kan gue kuliahnya di Semarang. Nah jadi gue kenalan dan ternyata ya enak juga ngomong sama orang Koreanya. Ternyata dia manis. Ya giginya nggak bolong ya, nggak giginya bolong, cuman dia manis. Dan dia ya pengen aja gitu dekat, cuman ya kayaknya nggak bisa karena dia kan orang jauh sana. Gak mungkin gue ngomong sarang Hamida terus. Tapi dia, maksudnya lu diajak ngobrolnya nyambung sama dia. Nyambung, justru nyambung, justru malah ya pada akhirnya ya udah dia pulang juga. Tapi itu pengalaman kalau misalnya lo jadi itu punya attitude yang bagus. Jadi kalau lo ngobrol sama orang itu juga bisa menilai bagus. Oh gitu. Iya. Nilainya dari apa? Ya nilainya dari cara sopan santunnya lah, bersapanya. Iya, berat kalau negatif ya, seenggaknya attitude tuh plus gitu. Iya. Itu justru malah seneng gua. Karena akhirnya pada saat itu Tapi gua di follow. Gue pernah nih stand up di depan bule gitu kan. So-soan nge-riffing gitu, kayak tanya jawab gitu kan. Kemarin. Awalnya gue nanya nama tuh masih bener tuh, what is your name? Dia bilang Thomas. Masih aman kata gue. Udah bermata dua. Iya, abis itu gue tanya, what do you like coffee? Dia jawabnya panjang pak. Jawabannya udah gue kelagapan. Gue dengernya crazy belakangnya doang. Udah di situ gue mati kutu. Gue emang kita perlu menguasai bahasa-bahasa. Iya, mau bahasa asing juga. Itu tuh Bang Ibong tuh. Nah, bahasa Inggris. Ibong. Jadi di nama Gue pernah orang nih komput sama Ibong bareng pacarnya yang orang Jepang. Ternyata mereka cakap-cakapnya pakai bahasa Inggris. Waktu itu ada tikus lewat, istrinya ceweknya bilang apa? Big Mom. Gue yang salah denger atau emang dia salah ucap? Pas gue tanya Big Mom apaan? Oh Big Mouse. Big Mouse. Iya, gue dengernya Big Mom. Anjir kata gue, ini Wibo ini. Tikus besar. Oh, cak. Ya, tapi memang ya kembali lagi sih ke ya pokoknya kembali lagi ke awal. Kalau misalnya lu ya wibu di sana ya, kalau lu pengen ya. Tapi Jok lu setuju kalau wibu tolong? Wibu tolong. Nah, ada orang bilang katanya wibu tolong, lu setuju gak? ada yang bilang wibu stres, wibu tolong. Ya. Hey, bego juga. Enggak, gue lebih percaya sebenarnya kalau wibu itu bukan bau bawang. Karena bau cabe. Enggak, bukan. Wibu itu bukan bau bawang, itu memang kena penyakit kulit aja di bau. Serius. Ibu bawang tuh, gue punya begini, gue pernah. Gue kan waktu itu kan posting gitu ya, acara posting. Pas gue cek keringat gue bau bawang bener. Beneran bau bawang ya, serius. Mungkin dari situ ya, istilah ibu bau bawang. Padahal kan bukan. Beneran bau bawang ini. Serius. Semenjak itu, gue kalau itu selalu bawa parfum ya kan. Walaupun parfum gue rasa bawang kan. Tapi minimal ya sebau-baunya bawang juga nggak bakal bau. Ya minimal bawang bombay lah biar beda ya. Kok bisa tiba-tiba bau bawang gitu. Abis posting itu tuh, kan biasanya ada posting dan Iya, tahu. Tapi lu ngerasa nggak sih kalau misalkan event gitu kan pada bau bawang tuh? Lu ngerasa kayak dijauhin gitu gak sih? Enggak, kalau misalnya kita di gimana di event itu kan outdoor. Enggak, jadi baunya itu kehalang sama angin yang lewat. Nah kecuali kalau lu bau udah keringat terus ada matahari, bau bawang sama bau matahari itu, double kombonya. Iya, maksud gue kan kalau di event tuh kan rame kan. Iya. Lu pernah lihat nggak sih ada orang bau bawang terus pada nyebar gitu kayak kena virus gitu tuh? Enggak. Gue juga sekeringatnya gue tuh sebenarnya gue juga masih ingat selalu bau minyak wangi. Makanya gue Sumpah. sekarang lihat cosplayer nih gue lebih prefer di minyak wangi. Gue melihat ada cosplayer setiap 5 menit semprot pak. Biasanya soalnya keringetan dia kan bajunya itu. Iya, dan sempat ada yang nanya gitu, ibu tolol yang nanya, Kak kalau misalkan gerah kostumnya dicopot nggak? Dia nanya gitu kan dia udah pakai parfum ya. Masih loh, pakai parfum kan bajunya tebel ya. Ada temen Bang Jo, cek ya namanya cosplay S, nggak kita sebut. Iya. Udah cosplay S, tapi berbulu aja nih. Berbulu. Ini mah cukur dulu lah ya. Tadi saya barusan kayak di event barusan di Mangga 2 kan. Dia jadi S. Enggak, dia cosplay pokoknya karakter Kimetsu no Yaiba. Oh. Bulan atas 1. Oh, Akaza. Iya, yang matanya 6. Iya, Akaza. Kan dia enggak pakai tuh.
Keteknya daki mulu aja. Serius tadi pas gini cet. Malu saya gitu. Ya kalau yang Tapi apa yang panuan yang parah tuh? Iya. Gimana ya? Gua ngerasa kayak cosplayer tuh ada plus minusnya kayak panuan lah contohnya. Ada cosplay Mamayor, lu tau kan pakaian Mamayor? Oh, tuh belakangnya bener. Nah, Jadi tadi Mamayor itu pasti kelihatan pundaknya. Nah ini masalah kalau misalkan panuan gitu. Ya ada sih yang ngakalin pakai manset ya. itu kalau kata temen gue dulu kalau misalnya Nah, orang panuan itu diajaknya tau nggak apa? Apa? Di manusia punya pulau sendiri. Ada joke yang pintar joke. Dia panuan, nggak pakai manset, tapi dia tetesin darah, cipratan darah. Oh tahu ya ada. Nah itu kamuflase ya. Iya kamuflase. Jadi kelar event ya kalau dibersihin panuan gitu. ada lagi kan ini kan Cuman jadi merah muda. ada lagi kayak ini apa nih katanya? Ini apa panu cuman gue tutup barcode. Oh. Emang ada. Buat Mas Awet. Oh, ya enggak kayak gitu Nggak juga aja. gitu, Jo. Kayak gitu. Enggak, tapi cuman kalau menurut gua kalau misalnya bau ini kalau misalnya cosplay tapi lu tau enggak Benar-benar. nih kalau guys mula kayaknya. Tuh Coca-Cola bahasa ini. Tapi kalau menurut gua nih kan biasanya kan gua jujur emang kalau cosplay itu kalau misalnya kita tidak disponsor, Water. ya Coca-Cola boleh built in sponsor yuk, mari yuk. Nah, pakai Water. gitu. Pas banget dia depan. Coba ganti poin Kayak gitu. Enggak usah di-tag ya. Ya tadi ya gitu lah. Ya. Nggak, tapi kalau menurut gua tuh cosplay gue juga paham kalau cosplay itu pasti pengep dan bau. Nah satu-satunya cara supaya tidak bau tau nggak apa? Apa? Cosplay jadi pedagang minyak wangi. Kalau jadi pedagang minyak wangi, Malah. iya kan juragannya yang kayak gitu. Yang di mana tuh? Yang di mana tuh? Daerah mana tuh? Cililitan sana. Kayak gitu kan tuh kembali Tapi tuh. kalau kata gue ya sebagai cosplayer tuh nggak boleh kena panas Pak. Di satu sisi kita tuh nggak kelihatan, Makeup. ya make upnya luntur. Gue pernah anjir, gue pernah event Pak nih. Dikomentarin masalah make up. Jadi waktu itu gue udah make up rapi nih, terus luntur gara-gara keringat. Terus jurinya bilang apa? Joseph, perform kamu bagus, tapi sayang make upnya luntur. Ya, cuman gara-gara itu doang gue kalah. Dia makeupnya polisi yang 26.000. Nah, emang waktu itu make up yang murah. Emang belum beli yang mahal aja waktu itu, jadi kayak kena keringat luntur. Kayak gitu sih. Sekarang sih udah upgrade sih, udah agak mahalan lah. Ya walaupun masih 35. Itu masih 10.000 dong. Iya. Sampai kemarin. Kemarin beda 10.000 doang. Sekarang bukan luntur apa? Enggak. Sekarang nggak luntur tapi cepet habis. Iya sih karena tebel. Enggak, karena selain gua makainya agak banyakan dikit, tapi ini emang segini tuh isinya dikit Pak. Ini kalau Itu di apa? Itu apa? ini foundation. Oh foundation. Gue tuh gara-gara ada make up, iya gue jadi ngerti apa alat-alat make up kayak Wih, ngerti. make up Itu artist. sebenarnya sih positif apa sih negatif sih? Nggak tahu gue antara positif apa jadi banci bentar lagi. Gue ngerti semua tuh. Gue ngerti kalau yang dimerah-merahin tuh apa. Blush on, Nah, blush on. terus yang buat yang Elena. kayak gitu-gitu gue make anjing. Walaupun gak rata ya kan. Apa bener kata orang tua? Pertama orang tuh bilangnya aneh. Ya sama sih. Ya. Pertama pas orang sini mama dandanin gitu. Malah respect anjing. Di support. Kalau menang Pak ya, kalau kalah mah udah besok jangan cosplay lagi anjing. Kamu cosplay jadi itu aja, Indonesia Silver. Gampang Iya. ngecatnya. Bahkan kalau gue sendiri tuh kalau misalkan lomba-lomba yang gede dan gua kalah itu kayak udahlah nyari yang deket-deket aja gitu. Padahal yang deket juga gua kalah. Gimana jauh? Iya, emang sih ada beberapa faktor kayak yang deket yang ikut banyak, yang gede yang ikut pro semua, jadi serba salah Pak. Gue tuh kan ngandelin faktor keberuntungan, kayak yang ikut dikit, terus skillnya gue doang yang paling bagus kayak gitu. Kayak kemarin ada 10 ya, 10 berapa? Ada 7 Pak, 7. yang menang 3 sama gue anjir, bang. Sisanya udah ikut-ikutan doang. Nih di Ya, kapan? sisa enggak berarti dari 10 itu yang 7 itu outsider. Nah, Outsider. yang 7 itu Outsider. emang niat cosplay tapi masih kurang total gitu kualitas. Outsider. Maksudnya enggak semua. Nah. Apa itu berarti 7 itu cuma timore doang. Jadi buat kalian yang mau cosplay jangan takut buat tampil perform gitu. Keberuntungan pasti selalu ada. Pasti ada. Kebetulan pasti selalu ada.
Ada buat orang tampan. Gue pernah lihat ada aturan cosplay yang melanggar gitu kayak kan cosplay nggak boleh ya benda cair bener nggak? Udah cair Ada, ya. ada cosplay jadi zombie, dia itu minum cairan merah. Oh iya. Nggak boleh sih. Harusnya nggak boleh, tapi dia muntah depan juri, malah nambah nilai. Dan itu aneh. Aneh sih nggak boleh sih. Harusnya nggak boleh dan siapa yang mau ngelitik cuy? Ya Kan sebenarnya 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 gini, kalau misalnya dari sudut pandang penilaian nggak itu ya udahlah, cuma kalau dari sudut pandang kebersihan bersihin susah ngebersihinnya bro, Susah. ngebersihinnya, manggil office boy-nya lagi Terus susah. kedua jorok pak. Dia kan nahan kan sebelum dipanggil dia pasti di dalam mulutnya ada sirup apa gitu. Gua nggak tahu, pokoknya pas dia perform muntah di depan juri gitu. Jadi kayak nggak bagus menurut gua, tapi menang nggak tahu. Ya muntah nilai tambah di benar-benar di panggung. iya biar panggung kan. Iya dan itu juga Cosplay lu kan pakai itu, Rock Lee kan pasti ada adegan nih man, pasti ada adegan di luar dari cerita Naruto. Nah, Rock Lee sedang buang air besar, lu coba cosplay gitu. makin aneh. Ya tapi maksud gua ya di dunia cosplay itu emang aneh-aneh. Bahkan kemarin kan kalau kita di Mall Basura ada yang sampai bawa itu tuh, bawa peralatan jungkat-jungkit Oh, yang iya. itu shot gitu, gokil. Bawa Ngerakit jungkat-jungkit. sendiri. Baju jungkit sampai panggung dinaikin anak kecil. Iya. Dikira TK. Dikira TK sumpah. Dikira TK bentar lagi jangan bawa jungkat-jungkit ya, bawa perosotan. Enggak, bentar lagi tuh ada guru yang ngajar. Iya ada gue yang ngajar. Ya jujur, panggung malah gue jadi itu TK saya. Lumayan kecil. Jadi tuh kalian punya deh. Jadi. Apakah kalian akan menerjunkan adik kalian gitu? Nggak tahu. Mengeksploitasi Kemarin adik sih kalian gua- ke cosplay gitu? Kemarin sih gue kan jadi Rock Lee kan. Adik gue anjir potong poni anjir. Kayaknya mau jadi Hinata pakai. Potong poni jadi Hinata. Ada lu perempuan kalau laki-laki? Adik gue yang pengen cosplay perempuan. Perempuan. Iya, Mau cosplay juga jadi Mau Hinata. cosplay jadi Hinata. Rambutnya di bonding. Hmm. Maksud gue kan ya kan masih kecil gitu. Ya ngapain potong rambut, kan bisa pakai wig, kan ada yang jual Tapi wignya. dia rambutnya panjang pak. Jadi dia memanfaatkan yang ada kayak gue gitu. Oh, tapi kalau gue nggak, tapi menurut gue kalau gini, takutnya kalau misalnya di bonding jadi itu, jadinya kan ngecat rambut itu ya kan. Gue takutnya malah jadi penyakit, karena Tapi kan kan itu Hinata- sih ada Hinata kan itu. hitam kan rambutnya. Enggak, dia Agak biru. agak ungu, agak hitam biru. Ya udah kasih blau lah. Itu blau sih, jorok anjing. Kasih apa pak? Ya maksud gue mending sekalian aja Oh anu wig, apa? wig aja. Blueberry. Ya kok lu pakai selai strawberry aja udah, jadi kan gak gitu kan, ada maksud gue pakai wignya aja, nyewa atau gimana. Tadinya mau nyewa kan karena kan anak kecil ngapain sih disewain gitu kan pikiran gue Enggak. gitu. Biasanya anak kecil biasanya kayak anak kecil itu biasanya ada kadang ada privilege sedikit gitu. Anak kecil. Kemungkinan menangnya tinggi. Ada biasanya ada, Kemungkinan tinggi. karena terhitung manis. Iya. Ya Hitung menangnya tinggi. memang ada hitungan menang. Nah, kalau kan eksploitasi anak pak. Ya apa nih? lu bilang kayak gitu gimana? Yang sana. Tadi nih kita Tadi nih. emaknya nyari duit aja, lu pikir anaknya disuruh-suruh mau? Iya. Iming-iming apa? Es krim itu aja. Mana lo bisa sejak dini? belum usia anak sejak dini. Gua ada tadi di Manglu ada tadi di Manglu ada tuh. Emaknya nyuruh kerja secara Dia halus. dia punya cosplay anak-anaknya kayaknya dia nggak asing deh. Dia dulu pernah ikut dua lomba ya, Sabtu sama Minggu. Sabtu dia menang, nggak tahu dia sekitar 1 juta lebih atau 2 juta. Terus di Monas dia menang 7.200.000 dalam 2 hari itu dapat 8 juta. Balik modal anjir. Dari eksploitasi anak. Wah, balik modal. Dia gila. cosplay Pak Anu Kagura, dia Kagura Legend. Makanya namanya sejarah muda nggak usah sekolah lah. Cosplay aja udah menghasilkan gitu. File langsung gitu. Masalahnya nggak ada kuliah atau sekolah jurusan cosplay. IKN mungkin ini situ. Nah, tapi Mungkin bakal ada. maksudnya mau di teater. KJ. Masih nyambung di teater. Teater masih nyambung di teater. Jatuhnya teater ya. Tapi KJ Jakarta. KJ. Masalahnya orang tuanya itu suka kesel kalau pendaftaran ditutup. Kayak dia pernah bilang nih, ibu-ibu gitu kan, namanya ibu-ibu gitu. Mas, anak saya ini udah 4 kali juara loh. Wih, sombong. Iya, tapi pendaftaran udah ditutup. Loh, anak saya juara, lo masa nggak boleh? Gitu. Oh, sombong. Iya, akhirnya didiskualifikasi. Tapi kadang ibu-ibu tuh cewek begitu. Waktu itu ya, waktu ipin gue waktu itu ya. Banyak kan ikut ibu-ibu yang bawa anaknya. Ada satu anak saya sudah dihulak, dia join semua aja. Paksa anaknya dicelup ke ini ya. Anaknya dicelup ke Sirup Marjan yang hijau. Daun. Dicelupin ke Sirup Marjan. Sebenarnya kapan ini kapan
pengumuman juaranya kayak yakin aja udah juara gitu. Iya. Memang ada yang orang tuh nunggu-nunggu gitu. Mana ya juaranya? Padahal dia nggak juara gitu. Kayak banyak yang kecewa juga gitu. Kayak gue pernah datang ke event gede. Gue udah nunggu-nunggu nih, anjir udah 10 besar kok nggak dipanggil kata gue gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi banyak yang kecewanya di situ juga. Ya, ya udahlah. Berarti sebenarnya intinya dari kita semua tuh adalah Dexter, cosplay dan lain itu semua saling gitu ya kan? Ya intinya mah kalau lu pengen cosplay jaga attitude. Yang kedua jangan berambisi karena di dunia cosplay juga berat. Pak. Betul. Menurut gue sekarang tuh banyak cosplayer baru yang bagus-bagus. Bagus Sekarang ya. bagus tapi rental. Nah, rental. Sebenarnya kayak gini loh. Gue setuju rental. Gue sebenarnya pribadi gini, kalau rental sebenarnya nggak masalah. Yang penting jangan lupa balikin. Iya. Soalnya gue pernah rental kostum kain gue. Harganya tuh hampir 200.000. Nyesek gue kagak balik modal gue. Nyesek aja 200.000 melayang. Tapi ya gitu sih bagus lah. Dipakainya bagus. Orang pada respect karena kostum sih. Bukan respect karena lu ngeluarin duit, enggak? Orang udah amat tuh sewa di mana, tapi orang respect kalau lu kostumnya mirip banget. Respect tuh. Pernah gua waktu jadi Sanji yang still black anjir. Orang pada komen keren kak. Giliran gua jadi Sanji yang all blue, yang pakai jas. Kagak dilirik. Mana ini anjing Sanji Jawa. Bagus. Kalau lo mau jadi Sanji Jawa, Maksud gue gini Jo, kalau misalkan ada Sanji Jawa, pasti kan ada teman-teman Jawa lainnya kayak Usop kayak gitu ya. Oh berarti Usop Wonogiri. Ya, mereka ngumpul pakai bahasa Jawa. Lebih Madiun. Iya, lagi ngumpul gitu kan si Sanji. Kulungan guys. Iya, lagi nyiapin masakan si Usop manggil. Sanji, nang kene. Kulungan Mas, monggo. Closing. Disuruh sama Ya, kameramen. udah terlalu panjang. Disuruh di rumah. Masing-masing. Ya, berarti kita langsung ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah Dexter tolol. Wibu jangan terlalu introvert. Terus cosplay. Ya udah suka lu tapi jangan bikin onar, udah gitu aja. Nah, Apalagi ada yang mau tambahin nggak? Closingnya? Dexter dulu ya. Dikit kan drama, banyak kan prestasi. Ini. Dexter ditunggu itikat baiknya. Iya, Gue sih gak ada urusan, cuma gue masih nggak tadi baik-baik. Terus yang terakhir buat para cosplayer baru, tolong ya, attitude-nya dijaga gitu. Kalau sama cosplayer lama ya, tolong jangan so pro gitu. Jadi saling respect aja gitu, walaupun kita udah duluan kan. Mereka yang baru tuh harus kayak belajar. Kayak aksesnya kita ada yang kurang gitu ya. Iya. Kayak dikasih tahu gitu. Kayak kita tuh ada minusnya apa, gak usah banyak komen. Udah lu nikmatin aja, lu cosplay begitu, gua cosplay begitu. Ya udah kita sama-sama cosplayer udah gitu aja. Oke. Nah, nih berarti kita tutup apa nih? Tutupnya nih sesuai tadi aja openingnya. Apa tuh? Yang tadi. Mengubah. Kembali. Sampai jumpa di next podcast selanjutnya. Berbaik. Ada. Mengatasi masalah tanpa masalah. Banyak